Oke, halo teman-teman. Pada video kali ini aku akan sharing terkait dengan Alpin.js. Jadi apa itu Alpin.js? Alpin.js itu adalah sebuah JavaScript framework. Alpin.js ini biasanya digunakan untuk beberapa interaksi kecil yang membutuhkan JavaScript. Aku akan bahas beberapa implementasi yang sering digunakan ketika menggunakan Alpin.js. Selanjutnya, jika kalian tertarik, aku akan bahas keseluruhan fitur dari Alpin.js dan kalian bisa tulis saja di dalam kolom komentar yang ada di bawah. Kali ini, aku akan membahas 4 hal saja, yakni implementasi untuk membuat dropdown, kemudian tab, kemudian akordeon, dan yang terakhir adalah modal. Sekarang mari kita langsung mulai saja. Silahkan teman-teman buka di websitenya alpinjs.dev. Nanti akan aku sertakan juga di deskripsi. Selanjutnya kalian bisa scroll ke bawah dan kalian akan temukan beberapa implementasi sederhana ketika menggunakan Alpin.js. Di bawah sini ada implementasi untuk membuat expand collapse. Di sini menggunakan xData untuk inisialisasi datanya, kemudian menggunakan click open untuk membuka expand collapse-nya, dan xshow untuk menampilkan expand collapse-nya atau kontennya. Di bawah sini ada 15 atribut dan ada 6 properti dan juga ada 2 metode yang dimiliki oleh Alpin.js. Dan pada video kali ini aku tidak akan bahas semuanya. Aku hanya menggunakan beberapa atribut saja, yakni yang pertama xData, kemudian nanti ada xshow yang ada di sini. Selanjutnya ada xTransition, nanti kita akan gunakan sebagai dropdown. Kemudian ada xclock yang ada di bawah sini untuk mengatasi glitch ketika menggunakan Alpin.js. Dan yang terakhir, nanti aku akan menggunakan xignore. Juga nanti akan ada tambahan yang namanya xcollab yang berasal dari plugin Alpin.js. Oke, mari kita langsung mulai saja. Dan aku pada video kali ini menggunakan CDN, jadi Alpin.js ini bisa diinstal menggunakan NPM atau package manager yang lain, dan juga bisa menggunakan CDN. Ketika nanti teman-teman sudah menggunakan Livewire, atau jika teman-teman sudah implementasi Livewire, kalian tidak perlu menginstal yang namanya Alpin.js ini, karena di dalam Livewire sudah ada package Alpin.js ini bawaan ketika kalian menginstalnya. Oke, di sini aku menggunakan aplikasi Laravel yang hanya memiliki satu route view. Di sini ada route view yang namanya Alpin. Dia memanggil view juga yang namanya Alpin. Di sini hanya melakukan pemanggilan Tailwind CSS menggunakan Vite aja dan masih belum ada apa-apa. Sekarang mari kita langsung mulai. Kita bisa tambahkan script untuk CDN dari Alpin.js-nya. Aku akan buka mulai dari awal lagi. Di sini bisa diklik Get Started. Kemudian harusnya dia akan langsung masuk ke dalam Start Here. Di bawah sini, teman-teman bisa lihat ada tag head, kemudian di bawahnya ada script. Ini bisa langsung di-copy, kemudian bisa dipaste di dalam head punyanya teman-teman. Jika teman-teman menggunakan layout komponen, aku sarankan script ini ditaruh di dalam layout komponennya, bukan ditaruh di per halamannya. Oke, ketika sudah config-nya, seperti ini aja untuk menggunakan Alpin.js. Mari kita langsung mulai coba dengan xData. Di bawah sini ada H1 menggunakan xData dan juga menggunakan xtext. Aku bisa copy. Kemudian mungkin bisa aku besarkan supaya lebih jelas terlihatnya. Dan di bawah sini aku akan paste. Di sini bisa teman-teman lihat H1-nya tuh tidak memiliki teks apapun ya di sini. Tapi dengan Alpin.js harusnya akan muncul tulisan I love Alpin. Mari kita coba lihat terlebih dahulu. Ketika aku reload, di sini sudah muncul I love Alpin. Padahal di dalam tag H1-nya tidak ada isinya apa-apa. Kalau sudah seperti itu, harusnya Alpin.js-nya teman-teman itu sudah berhasil terpanggil. Cukup untuk bagian config-nya, kita akan langsung mulai praktek, mulai dari yang pertama yakni dropdown. Aku akan kembali ke dokumentasinya. Dropdown tuh ada di bawah sini harusnya. Di sini juga ada contoh untuk counter, dan teman-teman bisa lihat codingannya sangat sederhana, mulai dari onClick sampai xtext juga. Nanti bisa teman-teman coba juga, dan aku akan lanjut langsung ke dalam dropdown-nya. Aku bisa scroll sampai bawah, ada yang namanya building a dropdown. Codingannya sangat simple, mulai dari xData, kemudian ada addClick. addClick ini kalau di JavaScript itu sama seperti onClick. Kemudian ada open, dan ada xshow juga. Mari kita langsung coba. Aku akan copy semua codingannya, kemudian masuk ke VS Code-nya. Aku bisa paste di bawahnya H1 di sini. Kemudian mari kita coba lihat terlebih dahulu. Maka di sini sudah muncul yang namanya toggle. Toggle ini berada di dalam button dan memiliki trigger klik. Mari kita coba klik terlebih dahulu. Ketika aku klik, dia kebuka yang namanya konten. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi ceritanya seperti ini.
Alpin.js itu selalu memiliki yang namanya xData. Xdata ini digunakan untuk inisialisasi dan di dalamnya ada variabel yang namanya open. Open ini bernilai boolean. Kenapa aku bisa tahu dia boolean? Karena di dalamnya hanya berisi dua value saja, true dan juga false. Di bawahnya ada button yang memiliki trigger add_click, kemudian panggil dari variabel atasnya, yakni open, sama dengan negasi open. Jadi, toggle ini akan selalu melawan katakan dari apa yang ada di dalam xData-nya. Jika di dalam xData ini true, maka dia akan menjadi false. Jika false, akan menjadi true. Seperti itu. Di bawahnya ada yang namanya xShowOpen. Open ini berasal dari variabel atasnya yang berada di dalam xData. Ketika xShow ini bernilai true, maka konten ini akan tampil. Ketika false, maka dia akan menghilang. Dan juga di sini ada tambahan, yakni click outside. Katanya open-nya itu sama dengan false. Mari kita coba klik outside-nya. Jadi seperti ini. Ketika aku klik toggle, dia akan kebuka ya teman-teman. Harusnya ketika aku klik dimanapun, di luar dari elemen toggle-nya, dia akan ketutup. Aku coba akan klik di bawah sini, maka dia ketutup. Itu adalah fungsi dari click outside. Kalau teman-teman sudah paham dengan dropdown menggunakan Alpin.js, aku akan lanjutkan untuk elemen yang namanya tab. Caranya sangat mudah, mari kita langsung coba praktekkan saja dengan langsung mengetiknya. Di bawah sini akan aku enter. Jadi yang pertama akan aku buat yakni div. Kemudian yang pertama aku akan buat yang namanya xData. Sama dengan kurung kurawal, di dalam xData aku akan membuat variabel yang namanya tab. Bebas teman-teman bisa ikuti namanya atau bisa disesuaikan dengan semaunya teman-teman. Aku akan buat 0 seperti ini. Di dalam xData itu aku perlu yang namanya div juga. Kemudian di dalam div yang pertama aku akan buat button untuk trigger dari tab-nya. Di sini buttonnya akan aku kasih nama tab 1. Button ini memiliki trigger dengan add_click sama dengan petik tab sama dengan 1. Atau mungkin aku akan mulai dari 0 aja, jadi tab sama dengan 0. Aku akan lanjutkan untuk membuat kontennya dulu. Di bawah sini aku akan buat div baru lagi. Supaya lebih kontras, akan aku kasih background red saja, 200. Kemudian yang atas akan aku kasih background blue, 200. Kemudian di dalam background red, aku akan buat div baru lagi. Kemudian div yang bawah, karena aku ingin menggunakan div ini untuk kontennya, jadi aku perlu yang namanya xShow. Supaya nanti dia kebuka ketika aku menginginkan tab 1. Jadi xShow ini diisi apa? xShow ini diisi tab sama dengan 1, 2, 3, 1. Kenapa aku menggunakan 3 kali sama dengan? Supaya lebih memastikan aja bahwa value-nya benar-benar 1. Sudah? Kemudian kontennya aku akan isi dengan lorem dengan simbol 1 di awal kalimatnya. Aku akan duplikat untuk tab yang kedua dan tab yang ketiga. Tab 2, tab 3, di dalamnya aku akan isi tab 1 dan tab 2. Kemudian kontennya jangan lupa, aku akan duplikat 2 kali. Kemudian xShow-nya, jangan lupa xShow-nya disesuaikan tab 1 dan tab 2. Tadi sepertinya ada yang salah, bahwa kita memulai tab dari 0 dan di sini tab-nya mulai dari 1. Jadi, yang pertama kontennya akan aku sesuaikan menjadi 0. Kemudian awal dari kalimatnya akan aku ganti menjadi 2 dan ini menjadi 3. Sekarang mari kita coba lihat terlebih dahulu. Tampilannya sudah seperti ini. Ketika aku klik tab 2, dia berubah menjadi 2. Dan ketika aku klik tab 3, dia sudah menjadi tab 3. Namun tab kan biasanya memiliki state aktif dan state non-aktif ya teman-teman. Jadi aku ingin kalau aktif itu ada bordernya di bawah tabnya yang aktif. Sekarang mari kita coba buat state aktif dari tabnya menggunakan ternary operator di Alpin.js. Cara membuatnya bagaimana? Aku akan buat mulai dari tab 1. Jadi, di sini aku akan buat spasi, kemudian titik 2, kelas. Kenapa menggunakan titik 2 di awal? Ketika di PHP menggunakan titik 2 di awal ini, teman-teman bisa memanggil suatu variabel tanpa menggunakan $. Jadi, aku akan lanjutkan dulu sama dengan petik. Di dalamnya diisi apa? Jika tab sama dengan 0, maka tanda tanya
petik 1, kemudian titik 2, petik 1. Jadi penjelasannya seperti ini. Jika tab ini sama dengan 0, maka dia akan mengeksekusi apa yang ada di sini dengan cara menambahkan kelas yang ada di sini. Kalau tidak, dia akan eksekusi yang ada di nomor 2 ini setelah titik 2. Jadi, jika tab sama dengan 0, aku ingin ada border B, aku akan kasih border B2 supaya lebih besar kelihatannya. Kemudian border red 500. Kemudian ada padding bottom 5. Aku akan buat seperti ini aja terlebih dahulu. Dan ini akan aku copy ke seluruh button dari tabnya. Untuk nomor 2 dan untuk nomor 3. Jangan lupa disesuaikan untuk pengkondisionalannya. Di bawah sini menjadi tab 1 dan ini menjadi tab 2. Sekarang mari kita coba lihat. Di sini bisa teman-teman lihat sudah ada bordernya di dalam tab 1. Ketika aku pindah ke tab 2, bordernya pindah ke tab 2 dan ke tab 3, bordernya pindah ke tab 3. Seperti itu. Ini kan ketika aku reload, defaultnya tuh tab 1 yang aktif. Kenapa ini bisa terjadi? Karena di dalam X datanya itu kita buat defaultnya menjadi 0. Kalau defaultnya aku ubah menjadi 0, maka dia tidak akan ada yang aktif harusnya. Seperti ini, dia tidak akan ada yang aktif. Kalau aku klik, baru aktif. Kalau tabnya aku ubah menjadi 2, harusnya yang aktif akan tab 3 ini. Mari kita coba lihat, seperti ini. Ketika aku reload, yang aktif menjadi tab 3. Teman-teman bisa sesuaikan saja nanti stylingnya seperti apa. Mungkin aku akan sesuaikan sedikit saja supaya videonya tidak terlalu panjang juga. Di awal sini, X datanya akan aku kasih kelas untuk border slit 200, kemudian ada padding 5, dan untuk border B2-nya aku akan cut semuanya. Kenapa aku cut? Jadi aku akan buat kelas baru lagi di sini, kelas nggak pakai titik 2. Kemudian di dalam kelasnya ada border B2. Jadi kenapa aku pisahkan border B2-nya di dalam kelas yang biasa? Karena nanti yang di state keduanya aku memerlukan border juga yang namanya border white. Jadi state-nya ada 2 sekarang. Yang pertama, defaultnya akan border white jika nonaktif, dan kalau aktif dia akan border red 500. Padding bottom-nya juga aku akan sesuaikan. Aku akan cut, kemudian aku akan paste di dalam kelas yang biasa setelah border B2-nya. Di sini. Ini bisa aku hapus, kemudian ini akan aku hapus juga. Kemudian kontennya aku akan kasih margin top 10 supaya tidak nempel. Kemudian di sini aku akan buat rounded 2XL. Oke, mungkin cukup style seperti ini aja yang aku perlukan. Mari kita coba lihat lagi. Di sini tampilannya sudah lebih bagus. Di sini sudah tidak ada nempel, kemudian state border aktifnya dan border non-aktifnya sudah ada. Kalau aktif menjadi merah, dan kalau non-aktif menjadi putih. Oke, untuk implementasi tab menurutku sudah sampai sini saja. Selanjutnya aku akan lanjut ke dalam implementasi yang kedua, yakni akordion. Mungkin teman-teman belum familiar apa itu akordion, jadi akordion tuh biasanya digunakan untuk FAQ. Dia nanti bisa kebuka, dan nanti bisa ketutup juga. Oke, mari kita langsung mulai saja. Buat akordionnya di bawah elemen tab. Aku akan kembali ke codingannya. Kemudian, div untuk tabnya, aku akan tutup supaya terlihat lebih rapi. Kemudian aku akan buat div baru lagi. Div ini memiliki X data sama dengan kurung kurawal. Aku akan namakan dengan akordion. Titik 2, 1. Kemudian di dalam Xdata, aku akan buat H2 untuk tampilan FAQ-nya supaya lebih bagus. Aku akan namakan dengan FAQ. Kasih kelas text 3XL, font semi bold, margin bottom-nya 7. Kemudian di bawahnya aku akan buat div. Div ini memiliki kelas border B, border gray 200 supaya ada warnanya. Kemudian padding bottom-nya 3. Sama seperti sebelumnya, kita akan buat button. Button-nya kalau FAQ biasanya kan pertanyaan ya teman-teman. Di sini akan aku buat pertanyaan juga. Apa itu Alpin.js? Button ini sebagai trigger dengan cara add click sama dengan
petik. Kemudian di dalam kliknya, biasanya akordion tuh bersifat toggle. Jadi ketika button ini diklik, dia akan ngebuka akordionnya. Kemudian kalau diklik lagi, dia akan menutup akordionnya. Jadi mirip banget dengan toggle. Kita akan buat ternary di dalam action kliknya dengan cara seperti ini. Akordion, ambil variabelnya yang dari atas. Ketika akordion ini sama dengan 1, tanda tanya, maka lakukan apa? Lakukan akordion sama dengan 0. Namun ketika dia tidak sama dengan 1, lakukan apa? Titik 2, akordion sama dengan 1. Aku akan lanjutkan ke membuat kontennya terlebih dahulu. Setelah itu aku akan jelaskan apa maksud dari ternary ini dan maksud dari kontennya. Di bawahnya button, aku akan kasih div baru lagi. Div ini berisi apa? Berisi exo. Exo-nya berisi apa? Exo-nya berisi akordion sama dengan 3 kali 1, 2, 3, 1. Kemudian konten akordionnya aku akan kasih lorem. Kemudian di awal kalimatnya aku akan kasih 1 untuk penanda dari kontennya. Sebelum aku lanjutkan, aku akan bahas terlebih dahulu. Jadi, default value dari akordion ini itu 1. Jadi ketika defaultnya 1, exo ini akan langsung kebuka. Dan ketika button ini aku klik, dia akan masuk ke dalam pengkondisionalan yang pertama. Kenapa? Karena jika akordion sama dengan 1, maka akordionnya akan diubah menjadi 0. Kalau akordionnya tidak sama dengan 1, maka akordionnya akan diubah menjadi 1 untuk membuka exo-nya. Oke, aku akan duplikat lagi untuk akordion yang kedua. Untuk akordion kedua, trigger kliknya, jika akordion sama dengan 2, maka akordionnya tutup dengan cara akordion sama dengan 0. Kalau tidak, maka buka akordion yang kedua. Jangan lupa exo-nya menjadi 2. Untuk pertanyaan yang kedua, aku akan buat seperti ini. Apakah Alpin JS gratis? Tanda tanya. Kemudian awal kalimatnya menjadi 2. Sudah, seperti ini aja untuk akordion. Mari kita coba lihat terlebih dahulu. Di sini akan muncul apa itu Alpin JS dan juga apakah Alpin JS gratis. Kalau aku klik apa itu Alpin JS, harusnya kontennya akan ketutup. Nah, seperti ini. Dan kalau yang kedua aku klik, dia akan seperti ini. Konsepnya mirip dengan toggle, tapi ketika yang pertama aku buka, kemudian yang kedua aku buka, yang pertama akan ketutup. Dan ketika yang kedua kebuka, dan aku klik yang pertama, dia akan ketutup yang kedua, dan yang pertama akan kebuka. Untuk lebih mempercantik lagi, aku akan tambahkan style sederhana, dan juga aku akan tambahkan SVG yang bisa berputar menggunakan ternary dari Alpin JS. Pertama, aku akan cari SVG-nya terlebih dahulu, aku akan ambil dari Bootstrap. Di sini aku akan ambil untuk arrow yang menghadap ke bawah. Ini akan aku copy untuk SVG-nya. Di sini copy. Sekarang aku akan paste di button-nya. Di sini aku akan paste untuk yang pertama dan paste untuk yang kedua. Aku akan sesuaikan untuk stylenya terlebih dahulu. Aku akan tambahkan class, flex, justify between untuk saling berjauhan nanti antara teks dan SVG-nya. Kemudian item center supaya vertikalnya di tengah-tengah. Kemudian text 2XL font semi bold. Kalau sudah, setelah itu mari kita coba buat ternary-nya. Jadi ketika nanti akordion pertama ini kebuka, maka SVG-nya akan menghadap ke bawah. Kalau akordion ini ketutup, maka SVG-nya akan menghadap ke atas. Di SVG ini, aku akan buat titik 2 class seperti sebelumnya, sama dengan petik. Kemudian isinya apa? Isinya akordion. Jika akordion sama dengan 1, maka tanda tanya, petik 1, kemudian titik 2, petik 1 lagi. Ketika akordion sama dengan 1, maka jangan lakukan apa-apa, karena panahnya sudah menghadap ke bawah tadi. Namun, jika akordion tidak sama dengan 1, maka aku bisa tulis rotate 180. Oke, SVG-nya akan aku copy lagi, kemudian aku akan taruh di bawah. Jangan lupa kelasnya. Pada button-nya, aku akan ambil kelas yang dari nomor yang pertama, kemudian paste di dalam button yang kedua. Sebelum aku coba lihat, di sini aku akan sesuaikan akordion yang keduanya.
Sekarang harusnya sudah, dan mari kita coba lihat. Aku akan reload terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat bahwa panahnya ini berputar. Kalau aktif, dia menghadap ke bawah. Kalau non-aktif, dia menghadap ke atas. Tapi ini kan terlihat kasar ya teman-teman. Tidak terlihat dia berputar. Dan FAQ itu, panahnya itu ada di pojok kanan sini. Sekarang aku akan sesuaikan lagi untuk stylenya. Di sini aku akan select keduanya, untuk yang pertama dan untuk yang kedua. Width-nya aku akan kasih full. Kemudian di SVG-nya, aku akan kasih kelas lagi. Untuk kelas yang biasa, kelas duration 500, supaya dia terlihat ada animasinya. Mari kita coba lihat lagi. Panahnya sudah berada di pojok kanan sini. Ketika aku klik, teman-teman bisa perhatikan, panahnya akan lebih mulus tampilannya. Untuk yang kedua, yang pertama akan ketutup, dan yang kedua menjadi kebuka. Seperti itu konsep dari akordion. Nanti stylenya bisa teman-teman sesuaikan saja, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Sekarang kalau teman-teman perhatikan, ketika aku klik akordion yang pertama dan yang kedua, itu animasinya tidak mulus ya teman-teman untuk membukanya. Bagaimana cara membuat ini lebih mulus? Caranya, kita akan implementasi yang namanya Xcollapse. Jadi dengan plugin Xcollapse, nanti dia akan langsung auto mulus untuk buka dan tutupnya. Namun Xcollapse itu karena sebuah plugin, jadi kita harus menambahkan script baru. Aku akan cari dulu yang namanya Xcollapse. Teman-teman bisa buka di Alpin.js, kemudian search Xcollapse. Xcollapse. Kemudian bisa diklik, maka dia akan muncul heading yang namanya Xcollapse. Karena Xcollapse ini sebuah plugin, jadi kita harus menambahkan script baru lagi untuk Alpin pluginnya. Tadi di awal kan kita sudah menambahkan script yang kita ambil itu hanya Alpin core-nya saja. Sebenarnya ada script lagi yang namanya Alpin plugins. Aku akan ambil untuk Alpin plugins-nya. Copy. Teman-teman wajib paste Alpin plugin-nya, di atasnya script untuk memanggil Alpin-nya. Jadi seperti ini. Kalau Alpin plugin ini teman-teman taruh di bawahnya script untuk memanggil Alpin-nya, itu tidak akan jalan. Jadi urutannya Alpin plugin, baru Alpin core. Kalau sudah ada script ini, harusnya Xcollapse-nya sudah bisa digunakan. Aku akan menggunakan Xcollapse di akordion, dan cara menambahkan Xcollapse-nya itu berada di mana? Xcollapse itu selalu berada di dalam div yang ada XShow-nya. Jadi aku akan tambahkan Xcollapse di sini. Langsung bisa ditulis Xcollapse. Jangan lupa untuk XShow yang kedua. Xcollapse. Sekarang mari kita coba lihat perbedaannya yang menggunakan Xcollapse dan yang tidak menggunakan Xcollapse. Kalau menggunakan Xcollapse, di sini aku akan tutup, maka tampilannya akan lebih smooth. Yang kedua, kemudian aku buka yang pertama, dia tampilannya akan seperti ini. Buka tutupnya lebih mulus. Kalau tidak menggunakan Xcollapse, aku akan hapus lagi Xcollapse-nya. Buka tutupnya itu lebih kaku atau lebih kasar. Jadi seperti itu ya teman-teman perbedaannya yang menggunakan Xcollapse dan yang tidak menggunakan Xcollapse. Sekarang aku akan lanjut ke implementasi yang terakhir, yakni modal. Modal yang aku gunakan tidak akan menampilkan apa-apa, hanya menampilkan suatu informasi saja, dan modalnya akan di-trigger oleh sebuah button. Jadi kita akan buat buttonnya terlebih dahulu, kemudian nanti buttonnya akan membuka sebuah modal. Kemudian div akordionnya aku akan tutup supaya lebih rapi. Kemudian aku akan buat HR untuk memisahkan. Kelasnya PY10. Aku akan duplikat. Kemudian di bawah sini aku akan buat div. Div ini memiliki apa? Sama saja. Dia memiliki xData sama dengan kurung kurawal modal titik 2 false. Karena aku mau defaultnya false. Setelah itu aku bisa buat button buka modal. Button ini memiliki trigger klik sama saja, sama dengan petik modal titik 2 true. Di sini bukan menggunakan titik 2 tapi menggunakan sama dengan. Kemudian di bawahnya modal tuh pasti positionnya fixed. Jadi aku akan buat position fixed terlebih dahulu. Aku akan buat seperti ini. Fixed BG black 50% saja opacity-nya. Kemudian inset 0.
supaya nanti posisinya mepet kanan, kiri, atas, bawah. Oke, ini untuk overlay-nya. Yang kedua, aku akan buat div lagi untuk modalnya. Posisinya sama juga, fixed. Namun kali ini nggak usah pakai background, jadi langsung inset 0. Z indeksnya aku akan buat 10, supaya nanti div yang ini akan ada di atasnya div yang pertama. Kemudian, flex, justify center, item center, w full. Di dalam sini itu ada konten dari modalnya. Titik enter, kita akan buat div. Modal biasanya identik dengan background putih, background white. Kemudian width-nya aku akan kasih 300 pixel saja. Height-nya aku akan buat menjadi 300 pixel juga. Kemudian di dalam modalnya aku akan buat H3. Ini modal title. Stylenya akan aku atur text 2XL, font semi bold. Kemudian di bawah modal title ada div lagi yang isinya lorem saja. Lorem ini memiliki margin top 2 dan juga text XM supaya lebih kecil. Setelah itu, di bawahnya yang terakhir kita akan buat dua button. Button yang pertama itu untuk cancel dan button yang kedua untuk submit. Aku akan buat kelas PY2 PX3 font semi bold text SM. Backgroundnya green 600 dan yang cancel aku akan buat menjadi gray. Jangan lupa di flex gapnya 2 item center. Sekarang mari kita coba lihat tampilan modalnya terlebih dahulu. Tampilannya akan seperti ini. Aku akan rapikan lagi. Di sini kurang padding 5, rounded 2XL. Aku akan lihat lagi, tampilannya sudah seperti ini. Sepertinya height-nya ini tidak perlu terlalu panjang, jadi aku akan sesuaikan height-nya dengan gini aja. Height sama dengan max, jadi dia akan max content. Kemudian buttonnya aku akan kasih margin top 5, supaya tidak nempel, dan juga rounded 2XL. Tampilannya sudah seperti ini. Sekarang aku ingin, jika aku klik cancel, dia akan ketutup modalnya. Kalau aku klik submit, dia tidak akan kemana-mana, karena modal ini hanya dummy. Caranya, di button cancel, sama saja kita akan buat action click dengan add click, sama dengan petik. Di dalam petiknya ada modal. Modal ini berasal dari variabel xData, sama dengan false. Kemudian bisa teman-teman lihat bahwa modal ini itu selalu muncul, padahal kita belum klik buka modalnya. Kenapa seperti itu? Karena kita belum menambahkan XShow-nya. Jadi di overlay-nya kita akan tambahkan XShow. XShow sama dengan petik modal. Jadi nanti jika modalnya aktif, dia akan tampil. Kemudian di div yang kedua, kita akan tambahkan XShow modal. Sudah, seperti ini. Untuk buttonnya, stylingnya aku akan samakan dengan yang ada di dalam button submit. Aku bisa copy, kemudian paste saja. Ini aku akan ganti menjadi blue, supaya terlihat lebih berbeda. Ketika aku klik buka modal, maka dia sudah tampil. Ini modalnya. Dan ketika aku klik cancel, dia sudah ketutup. Dan satu lagi, biasanya modal tuh ketika diklik dimanapun, itu akan ketutup juga. Dan di sini ketika aku klik di luar cancelnya, itu tidak akan ketutup. Sekarang bagaimana caranya? Aku ingin ketika diklik di luar modalnya, dia ketutup juga modalnya. Caranya sangat mudah. Di XShow yang kedua, jadi ini adalah XShow untuk overlay, aku akan kasih komen, overlay modal. Jadi di XShow yang modal, ada trigger klik juga, kita akan buat add klik, tapi titik self sama dengan petik modal sama dengan false. Jadi apa maksud dari add click titik self? Maksud dari add click titik self ini, jadi dia hanya akan berfungsi ketika berada di dalam div ini aja. Kalau di bawahnya ada div lagi, itu tidak akan diperdulikan lagi. Simpelnya seperti itu. Sekarang mari kita coba lihat apakah ketika aku klik di luar dari cancelnya, modalnya sudah ketutup. Aku bisa buka modalnya, kemudian aku bisa klik di luar sini, klik, dia sudah ketutup.
Tapi ketika aku klik di dalam modalnya, dia tidak ketutup. Karena kita menggunakan add click titik shelf. Kalau tidak ada shelf-nya, ketika aku buka modalnya, kalau di luar sini ketutup, tapi kalau di dalam sini ketutup juga. Ketika aku klik, dia ketutup juga. Maka dari itu kita membutuhkan add click titik shelf. Sebenarnya ada state satu lagi, jadi ini sangat custom, yakni ketika modalnya aku klik escape yang ada di keyboard, dia akan ketutup. Teman-teman bebas mau ikuti ini, atau teman-teman bisa lewati saja juga, tidak apa-apa. Cara membuatnya, ketika aku klik escape, dia akan ketutup modalnya dengan cara di X datanya, kita bisa buat add key down titik escape titik window sama dengan petik modal sama dengan false. Sekarang, kalau aku klik buka modal, kemudian aku akan klik escape yang ada di keyboard, dia ketutup. Seperti itu. Sekarang aku akan tambahkan satu lagi, yakni untuk membuat ketika modal ini tampil, itu tampilannya lebih smooth. Hampir mirip seperti X Collapse. Tapi kali ini kita menggunakan yang namanya X Transition. Kita akan taruh sama persis seperti X Collapse, yakni berada di dalam div yang ada XO-nya. Teman-teman bisa ketik X Transition. Aku akan copy untuk div yang keduanya. Sekarang mari kita coba lihat perbedaannya antara yang menggunakan X Transition dan yang tidak menggunakan X Transition. Ketika aku klik buka modal, tampilannya lebih smooth ketika menggunakan X Transition. Kalau tidak menggunakan X Transition, dia lebih kaku. Jadi kebukanya langsung saja. Aku akan kembalikan menggunakan X Transition. Sebelum aku akhiri, di sini teman-teman bisa perhatikan, kalau aku reload, dia ada kedipan dari modalnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sebenarnya Alpin.js itu hanya memanipulasi dari state-nya saja, tidak bisa memanipulasi dari DOM-nya, seperti React.js. Bagaimana cara mengatasi kedipan ini? Kalau seperti ini kan mengganggu ya teman-teman, dan rasanya kurang enak juga. Alpin.js sudah menyiapkan satu direktif lagi yang namanya xclock di sini. Teman-teman bisa cari di heading directive, kemudian ada yang namanya xclock. Xclock ini digunakan untuk mengatasi kedip-kedipan yang seperti ini. Cara menggunakannya juga sangat mudah. Kita perlu menambahkan style baru lagi yang namanya xclock display none important. Aku bisa copy ini terlebih dahulu. Kemudian kita akan buat tag style di dalam bodinya, style paste. Kalau teman-teman menggunakan layout komponen, xclock ini bisa dipaste di dalam layout komponennya atau bisa dipaste juga di dalam global CSS-nya. Oke, kalau sudah ada xclock-nya, xclock ini digunakan di mana? Dia digunakan di dalam XO-nya juga. Hampir mirip dengan X Transition atau X Collapse. Untuk mengatasi kedipan, di dalam div yang ada XO-nya, terutama di bagian div yang memiliki position fixed atau memiliki position absolute. Aku bisa langsung tulis xclock. Yang kedua, xclock di dalam div yang modal. Sekarang mari kita coba lihat perbedaannya yang menggunakan xclock dan yang tidak menggunakan xclock. Sekarang aku akan melakukan reload dengan cepat dan bisa teman-teman lihat masalah kedipan tadi sudah selesai. Sekarang sudah tidak muncul kedipannya. Oke, cukup itu saja sharingku pada video kali ini terkait dengan Alpin.js. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan, teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih.